Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang hingga saat ini kita masih bisa kita rasakan. Kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi para jamaahnya yang selalu disebut syafaat beliau. Selanjutnya, insya Allah pada kajian pagi Ramadan kali ini kita kehadiran salah satu bicara dari dokter Rumah Sakit Umum Aisyah Purworejo yang akan diwakili oleh dokter Naziha. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan dengan tema bagaimana pasien penyakit dalam menjalani puasa. Nah, ini mungkin sangat berkaitan erat dengan usia lanjut ya. Nanti kalau banyak bertanya, alhamdulillah, atau nanti mohon bertanya yang singkat-singkat sehingga nanti waktu bisa efektif. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dokter Naziha. Maaf ya, sebelum kita mulai marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dokter Naziha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dapat berkumpul di halaman Masjid Darul Salam Kutoarjo untuk melaksanakan kajian pagi yang hari ini saya mewakili Rumah Sakit Aisyah Purworejo akan menyampaikan materi mengenai bagaimana pasien penyakit dalam menjalani puasa. Kalau di sini kan rata-rata audiensnya usia di atas 40 tahun ya, jadi pasti banyak yang sering kontrol mungkin ke dokter penyakit dalam atau ke dokter umum, tapi diagnosisnya diagnosis pada pasien penyakit dalam begitu ya. Ini nanti semoga bisa singkat saja. Kita tinjau dari hukum Islam, puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman seperti yang tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering ya di pengajian ini, pasti ayat ini sudah diulang-ulang dari hari pertama puasa begitu. Nah, yang akan kita bahas itu justru lebih ke ayat selanjutnya, yaitu di ayat 184 dan 185, di mana di situ disebutkan beberapa keringanan atau orang-orang yang bisa mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Misalnya pada orang yang sedang sakit atau terasa berat jika menjalankan puasa begitu ya. Pada ayat 185 disebutkan bahwa pada kondisi-kondisi tertentu dia tidak wajib berpuasa, namun ada yang harus wajib menggantinya di hari lain atau dengan membayar fidyah. Nah, ditinjau dari sudut pandang kesehatan, manfaat puasa itu beberapa. Bisa menurunkan berat badan, walaupun ini tidak bisa kita pukul rata karena ketika berpuasa ternyata banyak juga yang makannya justru berlebihan.
ketika buka puasa menunya bahkan lebih lengkap dibanding saat tidak berpuasa. Jadi kalau biasanya hanya makan berat saja, paling snack hanya beberapa selingan. Kalau saat buka puasa itu snacknya justru komplit sekali. Ada gorengan, ada kolak, sepuluh, terus nanti habis itu masih disambung makan beratnya, nasi dan berbagai macam lauknya. Nanti kadang setelah tarawih masih ada snack malam begitu. Terus kemudian masih dilanjutkan makan sahur. Jadi kadang makannya justru lebih banyak dibanding saat tidak berpuasa. Hanya saja ketika asupan makanan itu diatur, beberapa bisa menurunkan berat badan. Kemudian bisa menurunkan kadar gula darah juga. Karena saat puasa ini makan jadi lebih teratur. Kalau biasanya ada yang sarapan, kadang tidak, terus makan siang, ada yang tidak, makan malam gitu. Saat puasa justru pola makan lebih teratur karena pasti makan pada saat berbuka dan pada saat sahur begitu, okay? Kemudian beberapa juga ada yang menurunkan tekanan darah, bisa juga menurunkan kadar kolesterol dan trigliserid, mengurangi peradangan dan mengurangi cemas. Jadi ketika puasa itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka efeknya itu bisa pada kesehatan itu bisa sangat baik begitu. Bahkan di penelitian di Malang ada yang pernah melakukan penelitian terkait efek puasa pada kesehatan gitu, pada dua kelompok. Ada orang yang dengan ikhlas menjalankan puasa dan dengan istilahnya terpaksa hanya karena ini wajib saja begitu. Parameternya dari mana? Mereka sudah memiliki kuesioner begitu ya. Salah satunya ketika puasa itu sungguh-sungguh disiapkan dari bulan-bulan sebelumnya, misalnya dari bulan Sya'ban sudah mulai berlatih puasa begitu, puasa Senin Kamis dirajinkan atau puasa diseringkan, kan bulan Sya'ban memang dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Nah, pada orang-orang yang sudah mempersiapkan itu ternyata setelah puasa hasilnya itu kalau dilihat dari parameter-parameter kesehatan seperti gula darah, kolesterol, trigliserid, tekanan darah itu lebih baik pada orang yang ikhlas menjalankan puasa begitu, guys. Kemudian puasa juga mengurangi rasa cemas karena ketika bulan Ramadan orang lebih dekat kepada Allah, lebih mendekat kepada Allah. Yang diprioritaskan itu lebih hal-hal yang ke akhirat ya, tidak duniawi begitu. Jadi mengurangi cemas. Nah, seharusnya ini kalau saat puasa itu kalau orang-orang yang punya penyakit asam lambung begitu ya, itu justru banyak yang terkontrol karena salah satu pemicu asam lambung tinggi itu kan karena rasa cemas ya. Nah, ketika dia puasa, dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, mengurangi rasa cemas. Kalau istilah anak muda itu tidak overthinking begitu, itu resiko untuk asam lambungnya naik itu justru lebih rendah. Selain itu juga dia pasti akan teratur untuk makannya, gitu ya. Bangun pagi untuk sahur, kemudian makan saat berbuka, yang penting tidak berlebihan. Jadi kan kalau memang segala sesuatu kalau berlebihan pasti tidak baik ya. Ketika dijalankan sesuai dengan aturannya gitu pasti akan membawa manfaat begitu guys. Nah kemudian kalau pada pasien-pasien penyakit dalam apa saja sih yang biasanya perlu diperhatikan ketika puasa ya? Pasien-pasien yang paling biasanya yang agak banyak perubahan ketika puasa itu terutama pasien diabetes, pasien gula. Karena kan ini sangat terkait dengan makan ya, termasuk obat-obatannya itu kan banyak yang minum atau diminum atau kalau insulin itu disuntikan tergantung dari jam makannya. Jadi pasien diabetes ini akan banyak beradaptasi atau melakukan beberapa perubahan ketika sedang berpuasa. Nah ini tentunya nanti harus dikonsulkan secara masing-masing dengan dokter yang merawat karena setiap pasien akan berbeda-beda. Kalau pasien hipertensi ini rata-rata sama saja karena biasanya obat-obatan tensi itu hanya diminum sekali sehari.
tidak seperti obat diabetes yang harus ada 3 kali sehari. Kalau 3 kali sehari kan berarti harus ada yang diubah karena siang pasti kita tidak bisa minum obat begitu guys. Kemudian pasien penyakit jantung juga beberapa harus ada penyesuaian kondisi, terutama terkait dengan asupan cairan atau minumnya seperti itu. Pasien GERD ini GERD niku napa penyakit lambung kayak asam lambung ini. Nah, jadi ini justru seharusnya pasien GERD ini justru membaik saat puasa gitu ya. Kemudian pada pasien gagal ginjal juga ada beberapa penyesuaian terkait kondisi puasa. Nah, memang sebetulnya rata-rata pasien itu pasti inginnya tetap berpuasa guys, karena eman-eman sekali bulan Ramadan yang sudah ditunggu-tunggu tapi kok tidak bisa berpuasa. Jadi sebetulnya rata-rata pasien walaupun diedukasi sebaiknya tidak berpuasa dulu, rata-rata banyak yang 80-90% itu kalau dari penelitian justru tetap memaksakan mencoba berpuasa begitu ya. Nah, resiko kategori pasien seperti apa sih yang beresiko begitu jika melaksanakan puasa, walaupun nanti biasanya tetap mereka coba puasa dulu di awal-awal gitu, kayak ngetes kekuatan ya kan. Nah, yang sangat beresiko itu pasien diabetes dengan kadar gulanya rendah di rentang waktu 3 bulan sebelum bulan Ramadan ini datang. Jadi kalau jenengan pernah mengalami kadar gula rendah itu di bawah 70, kalau ngetes pakai alat itu ya di bawah 70, dan biasanya dia mengalami penurunan kesadaran atau pingsan karena rendah sekali, jadi les-lesan ya kan, awalnya biasanya les-lesan terus kemudian tahu-tahu tidak sadar begitu. Nah, kalau dalam 3 bulan terakhir kok mengalami riwayat gulanya rendah itu atau sering berulang, beberapa pasien itu sering mengalami pingsan berulang karena gulanya rendah begitu. Nah, itu dianjurkan sebaiknya untuk tidak berpuasa ya kan. Kemudian pada diabetes tipe 1 ini biasanya pada anak-anak atau remaja. Penyakit gula yang mulainya dari usia anak-anak atau remaja. Itu biasanya diabetes tipe 1 karena dia harus tergantung dengan insulin. Jadi akan sangat beresiko ketika dia menjalani puasa gitu. Kemudian pada kondisi akut itu kalau biasanya kalau di TV sinetron atau apa itu ya, kalau ada dokter menjelaskan kondisi akut itu apa sih? Kondisi akut itu sebetulnya kondisi penyakit yang baru, misalnya kayak diare, dan kondisinya cukup berat begitu. Diare 2 hari, 3 hari, banyak muntah-muntah gitu. Atau penyakit infeksi paru-paru misalnya yang terjadi dalam waktu kurang dari 2 minggu, itu namanya kondisi akut. Jadi ketika berpuasa terus kok tiba-tiba dia mengalami infeksi misalnya, nah itu sebaiknya disarankan untuk tidak berpuasa. Di tengah-tengah puasa kan kadang-kadang banyak ya, terutama lansia itu diare. Yang paling sering di tengah-tengah puasa terjadi ini itu diare. Jadi biasanya kita sarankan untuk sementara tidak berpuasa dulu begitu ya, karena resikonya bisa kekurangan cairan. Nah, kemudian yang dianjurkan untuk tidak berpuasa lagi yaitu penyakit gula yang tidak terkontrol gulanya. Kan kalau misalnya kontrol pasien gula, kalau kontrol itu kan sering dicek pengobatannya itu bisa mengontrol nggak untuk kadar gulanya. Nah, kalau yang tidak terkontrol gulanya kok tinggi terus, misalnya di atas 300 terus, di atas 200 terus, nah itu dianjurkan untuk tidak berpuasa dulu karena obatnya masih harus disesuaikan lagi. Mungkin dosisnya masih harus diubah-ubah dulu sampai didapatkan titik dosis yang nanti dia bisa mengontrol penyakitnya begitu. Jadi yang kelompok ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dahulu. Kemudian ibu hamil juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Selain itu pasien gagal ginjal dengan yang sudah cuci darah ini dianjurkan untuk tidak berpuasa karena risikonya pertama dia harus membatasi cairan. Padahal kalau membatasi cairan juga dia beresiko dehidrasi begitu. Kondisi gagal ginjal yang sudah harus cuci darah ini memang
eh, istilahnya sudah berat gitu nggih. Jadi biasanya pasien-pasiennya pun kondisinya sudah tidak terlalu baik. Jadi untuk puasa memang tidak terlalu disarankan. Kemudian kelompok pasien yang aktivitas fisiknya berat, pekerjaannya berat. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada resikonya lebih ringan dari lebih di bawah yang tadi, tapi tetap masih beresiko tinggi untuk berpuasa, yaitu misalnya kadar gulanya antara 180 sampai 300 ini yang tidak terkontrol tadi nih, atau HbA1c-nya di atas 10. Mungkin kalau yang pasien gula pasti sudah familiar dengan istilah gula darah sewaktu, HbA1c, pasti sering dicek ini. Atau yang ikut program Prolanis mungkin di puskesmas 6 bulan sekali kan pasti dicek ya untuk kadar gula dan HbA1c-nya. Jadi ketika HbA1c-nya di atas 10 ini menandakan bahwa gulanya belum terkontrol. Karena kalau sudah terkontrol pasti dia akan di bawah 7 gitu. Karena ini pengecekan dalam jangka waktu lama. Kita patokannya pakai HbA1c gitu nih. Kemudian penyakit jantung yang tidak stabil. Tidak stabil itu seperti apa sih? Penyakit jantung itu kan biasanya keluhannya sesak, ngos-ngosan kalau beraktivitas gitu ya, mudah lelah, mudah sesak, kakinya bengkak begitu. Nah, kalau dalam 3 bulan sebelum puasa ini masih mengalami sesak yang berat, apalagi yang harus sampai mondok atau rawat inap di rumah sakit dan mendapatkan obat-obat untuk mengurangi sesaknya secara infusan, itu kita sebut pasien jantung yang tidak stabil. Karena nanti ketika cairannya tidak diatur dengan baik, dia akan mudah sekali kambuh sesaknya begitu. Kemudian tensi yang tidak terkontrol. Tensi yang tidak terkontrol ini biasanya di atas 180 ya kan, karena kondisi tensi di atas 180 itu termasuk kondisi yang bahaya, yang darurat. Ini akan sangat beresiko untuk terkena stroke dan serangan jantung. Biasanya akan kita kasih obat lewat di bawah lidah, makanya kan jadinya membatalkan puasa begitu ya. Makanya kita biasanya pasti akan membatalkan puasa dulu karena kita harus segera menangani tensi yang tidak terkontrol ini. Kemudian serangan stroke yang berat itu juga dianjurkan untuk tidak puasa. Gagal ginjal yang tanpa cuci darah, yang sudah harus membatasi makanannya, membatasi cairannya, itu juga beberapa dokter menganjurkan untuk tidak berpuasa. Kemudian pasien gula, pasien diabetes yang tinggal sendiri, jadi di rumah sendiri, dan dia mendapatkan terapi insulin, disuntik insulin setiap hari, atau obat namanya sulfonylurea. Kalau yang pasien gula biasanya sudah familiar dengan glibenclamid atau glimepiride begitu ya. Kalau di puskesmas atau di klinik itu pasti sering dapat obat itu yang biasanya diminum pagi hari sebelum makan. Nah, pasien yang tinggal sendiri dan mendapatkan obat itu kenapa masuk resiko tinggi itu karena biasanya kalau misalnya dia tiba-tiba tidak sadar, nggak ada yang ngonani gitu. Jadi nanti nggak ada yang nolongi. Kalau ada yang nemeni sih nggak apa-apa. Jadi sewaktu-waktu bisa membatalkan puasa atau langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau tinggal sendiri, tahu-tahu bulannya drop, sedang puasa, nggak ada yang ngonani, nanti bisa-bisa bablas gitu. Itulah kenapa tidak dianjurkan untuk berpuasa jika tinggal sendiri, atau kalau enggak ya selama bulan Ramadan mungkin bisa tinggal ngajak orang untuk tinggal menemani begitu ya, karena yang dibutuhkan adalah sebetulnya pengawasannya gitu. Nah, ini yang resiko sedang atau rendah jadi bisa berpuasa begitu, yaitu pasien yang penyakitnya terkontrol dengan obat-obatan atau terkontrol dengan gaya hidup. Jadi kalau pada pasien penyakit dalam, pasien penyakit kronis itu adalah penyakit yang kita sebagai dokter begitu tidak menargetkan untuk sembuh. Misalnya diabetes, hipertensi, target kita itu bukan sembuh, tapi terkontrol istilahnya ya. Tensinya yang biasanya kalau tanpa obat itu 180, 170, maka kita berusaha untuk mengontrolnya mungkin di titik 120 sampai 140 tensinya.
gulanya biasanya di atas 300, 400, kita berusaha kontrol untuk ada di antara 120 sampai 200 begitu, oke. Nah, itu tujuan kita sebetulnya. Jadi kalau pada pasien penyakit dalam rata-rata yang pasien kronis itu ya kita sebutnya terkontrol, bukan sembuh. Terkontrol itu tidak harus dengan obat, bisa juga dengan perubahan gaya hidup, misalnya mengatur pola makan, olahraga, begitu itu juga bisa. Membatasi garam untuk pasien dengan hipertensi, gitu. Jadi tidak harus dengan obat, gitu. Nah, kenapa pasien-pasien tadi itu dikatakan berisiko begitu? Karena bisa terjadi dehidrasi. Pada pasien yang gulanya tidak terkontrol dan tinggi sekali itu sangat berisiko untuk dehidrasi. Karena istilahnya darahnya lebih kental begitu ya. Kayak kalau air dikasih gula banyak kan lebih kental daripada nek banyu biasa kan nggih mboten enten gulane. Atau kalau dikasih garam banyak itu juga pasti akan lebih pekat, lebih kental daripada kalau air yang biasa. Nah, itu di otak kita itu dianggap sebagai dehidrasi. Jadi akan lebih mudah haus. Itulah kenapa gejala awal pasien-pasien gula, pasien-pasien diabetes itu biasanya mudah haus, mudah lapar, dan banyak kencing. Itu gejala awal pasien gula. Karena gulanya darahnya itu lebih kental, karena kadar gulanya lebih banyak begitu. Jadi rasanya tuh haus terus. Padahal jumlah cairannya kadang-kadang itu cukup. Tapi karena saking pekatnya gitu, jadi oleh otak ditangkap itu sebagai kekurangan cairan, sebagai dehidrasi. Tapi juga bisa jadi dehidrasi yang betul-betul dehidrasi kekurangan cairan ya, karena biasanya pada pasien yang kadar gulanya tinggi itu sering sekali mengalami muntah-muntah berat. Jadi dia muntah terus karena kadar gulanya tinggi, terus lama-lama akan kekurangan cairan. Gitu. Nah, yang kedua yaitu hipoglikemia. Hipoglikemia itu yang tadi gula darahnya rendah di bawah 70. Biasanya ini tidak bisa mengalami pingsan atau tidak sadar begitu, okay? Nanti kalau sudah disuntik istilahnya cairan gula gitu, biasanya langsung bangun, langsung sadar begitu ya. Itu karena memang masalahnya hanya karena kurang gula begitu. Kadang-kadang di bawah 70 ada yang masih sadar, tapi keliengan. Nah, pasien gula ini akan lebih baik kalau memang bisa mengecek sendiri kadar gula darahnya ya, pakai stick itu, sehingga bisa memantau apakah kadar gulanya cukup, berlebih, atau normal, atau kurang begitu. Jadi kalau misalnya pas puasa kok sudah mulai lesesan, kalau punya alatnya mungkin bisa dicek dulu. Kalau sudah di bawah 70, kadang-kadang masih sadar, di bawah 70 itu kadang juga masih sadar. Kalau masih sadar di bawah 70 itu bisa hanya dengan minum teh manis yang agak pekat itu sudah bisa. Kalau pasiennya sadar biasanya kita tidak suntikkan obat begitu, kita hanya minta minum minuman yang manis gitu ya. Biasanya yang paling gampang teh, sebetulnya kalau bisa hanya air putih dan gula saja begitu. Itu bisa sudah menjadi pertolongan pertama pada pasien yang kadar gula yang rendah. Tapi itu pasiennya harus sadar. Kalau pasiennya tidak sadar, itu justru tidak dianjurkan, harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena kalau pasien tidak sadar dipaksa minum, itu nanti malah tersedak. Kalau tersedak itu nanti malah cairannya masuk ke paru-paru, itu jauh lebih gawat gitu. Nah, yang berikutnya yaitu hiperglikemia. Ini kebalikannya yang tadi, yaitu kadar gulanya sangat tinggi sekali, di atas 300, 350. Bahkan kadang-kadang alat yang stick itu sudah sampai tidak bisa mendeteksi, tulisannya cuma HI kalau jenengan punya. Itu kadang-kadang kalau tulisannya HI itu berarti terlalu tinggi, sudah di atas 600 begitu. Ya, nah itu sudah masuk kondisi kegawatan ya. Biasanya akan segera kalau di rumah sakit itu pasti akan segera dimasukkan cairan, dimasukkan insulin untuk segera mengatur kadar gulanya. Karena kalau kadar gulanya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan istilahnya pH darahnya itu turun atau bersifat asam. Nah, nanti kalau sudah terlanjur bersifat asam itu bisa mengganggu sistem pernafasan, jadi sesek pasiennya. Itulah kenapa kadar gula yang terlalu tinggi juga tidak baik gitu, okay? Kemudian
Yang selanjutnya hipotensi. Hipotensi ini kondisi tensinya turun karena biasanya kalau dehidrasi dibiarkan lama-lama tensinya akan turun. Untuk memompa darah itu tekanannya sudah tidak cukup, jadi dia biasanya juga bisa mengalami penurunan kesadaran atau pingsan gitu. Nah, semua pasien disarankan membatalkan puasa ini guys, tadi juga memang sebetulnya bisa berpuasa gitu, tapi kondisi-kondisi tertentu harus membatalkan puasa. Seperti ini ya, gula darah kurang dari 70 ini harus segera membatalkan puasa tadi ya, kalau masih sadar dengan minum minuman manis. Kalau gulanya di antara 70 sampai 90, kalau masih mau melanjutkan puasa nanti 1 jam harus dicek lagi. Kalau masih tetap di atas 70 monggo, tapi kalau jadi turun di bawah 70 maka itu harus membatalkan puasa begitu ya. Kemudian gula darah di atas 300 ini beresiko dehidrasi. Kemudian pasien-pasien dengan gejala hipoglikemi dan hiperglikemi. Gejalanya seperti apa? Nah, kalau kurang gula di bawah 70 biasanya gejalanya gemetaran, keringat dingin, dadanya berdebar, lapar, pingsan, bingung dan nyeri kepala, les-lesan kayak bahasa biasanya kalau ditanya tuh keluhannya les-lesan gitu. Nah, kalau yang hiperglikemia ini biasanya akan mengalami rasa haus yang hebat, lapar, sering kencing, lemas, bingung. Yang paling sering sebetulnya ini mual, muntah dan nyeri perut. Itu sering sekali pada pasien yang kadar gulanya di atas 350 biasanya. Nah, kemudian pada pasien lain seperti pasien jantung itu sesak nafas yang berat, tidak membaik dengan istirahat atau sudah istirahat, bahkan pada kondisi tiduran pun dia sesak, itu harus membatalkan puasa. Bahkan ini kan harus dirawat inap ya. Kemudian pasien dengan infeksi berat, nyeri dada karena serangan jantung, dan pasien dengan diare dan muntah yang berat, maka ini sebaiknya langsung membatalkan puasa. Kemudian pada pasien-pasien tadi, apa saja penyesuaiannya saat puasa Ramadan begitu ya, supaya puasanya bisa tetap optimal. Nah, pasien dengan penyakit kronis ini sebaiknya sebelum puasa itu seharusnya sudah konsultasi dengan dokter yang merawat. Dok, nanti kalau saya puasa, obatnya saya minumnya harus seperti apa nggih? Kalau biasanya 3 kali sehari, kemudian harus bagaimana ya gitu. Insulinnya kalau biasanya ada yang disuntik di siang hari, saya harus nyuntiknya kapan gitu ya. Nanti biasanya sudah ada panduannya begitu, cuman kalau dijelaskan di sini tidak bisa karena setiap pasien itu beda-beda, kondisinya beda-beda. Kita harus lihat dulu riwayatnya, biasanya terkontrol atau tidak begitu. Nanti obatnya yang diminum apa saja itu akan berbeda-beda tergantung masing-masing pasien. Jadi disarankan untuk konsultasi langsung dengan dokter yang merawat. Kemudian sebelum puasa harus tahu tanda-tanda bahayanya yang harus segera membatalkan puasa seperti tadi ya. Kalau gulanya di bawah 70, ada mual muntah yang hebat, ada rasa lemas, kemudian tidak sadar. Selain pasien, anggota keluarga juga harus tahu. Siapa tahu nanti kan kalau sudah tidak sadar yang mau nangis ya anggota keluarga gitu ya. Begitu. Kemudian mengatur pola makan. Mengatur pola makan ini seperti ini. Ini namanya isi piringku. Jadi kalau biasanya nasinya separuh ya Bu ya. Separuh piring itu nasi. Sebetulnya nasinya itu cukup sekitar 1/4 piring saja, 1 gelas. Kalau di sini kita pakai takaran mudah ini 1 gelas. 1 gelasnya itu 1 gelas bimbing itu sekitar yang 200 ml itu. Kemudian serat sayuran ini 1/4 piring, 1 gelas juga. Kemudian protein yang tanpa lemak, kalau ayam ya berarti tidak ada kulitnya begitu ya. Ini juga 1/4 porsi piringnya gitu. Kemudian ini kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini sebagai lemak yang baik. Jadi lemak baik itu salah satunya dari kacang-kacangan. Kalau buah itu dari buah alpukat begitu. Ini lemak yang baik untuk tubuh begitu. Jadi yang disarankan ada kacang polong, kacang tanah, kapri begitu, ini baik. Nah, minyaknya cukup 2 sendok teh minyak, walaupun pada kenyataannya ya sulit ya Bu ya. Pasti lebih belum
kalau ada santannya, nah itu wis double. Kemudian disarankan 1 gelas susu yang rendah lemak, 1 sampai 2 buah kurma, dan 1 buah, boleh apel, boleh apa, porsinya 1 buah begitu. Ini untuk buka dan sahur begitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu konsumsi cairan sesuai anjuran. Karena pada pasien-pasien tertentu walaupun kita harus menjaga asupan cairan supaya tidak dehidrasi, tapi pada pasien tertentu itu tidak boleh cairannya terlalu banyak. Ada yang sehari cuma dibatasi minum 1 liter saja. Pasien jantung misalnya, pasien diabetes yang ginjalnya sudah kena misalnya, walaupun dia belum cuci darah begitu ya, itu cairannya harus dibatasi. Bahkan pada pasien dengan penyakit ginjal itu ada yang proteinnya juga dibatasi ya, tidak boleh terlalu banyak makan tahu, tempe, terus ikan-ikan yang proteinnya tinggi itu ada yang seperti itu. Jadi memang harus masing-masing penyakit nanti akan ada batasannya sendiri-sendiri. Jadi harus disesuaikan dengan jenis sakitnya ya kan. Kemudian sesuai sunnah Nabi menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ternyata ini memang yang paling dianjurkan juga untuk kalau sudah puasa, karena kita sudah menjalani hitungannya berat begitu. Jadi memang harus segera berbuka. Terus sahur itu juga sebisa mungkin diakhirkan. Ini terutama untuk pasien diabetes. Ini sangat sunnah ini sangat sesuai untuk pasien diabetes ya. Harus segera berbuka dan mengakhirkan sahur begitu. Nah, selain itu juga kalau bisa tetap beraktivitas fisik sesuai kemampuan. Yang dianjurkan itu sebetulnya setelah berbuka. Jadi kalau misalnya sudah berbuka kan nanti kalau ini bisa langsung ada asupan makanan, cairan gitu. Cuman ada juga karena kalau setelah berbuka kan kita waktunya mepet, ada sholat tarawih juga. Jadi ada yang kalau mau tetap olahraga, jalan ringan misalnya atau lari-lari ringan itu bisa sebelum berbuka. Jadi sudah mendekati waktu buka, tapi dengan catatan dia kondisinya fit, tidak lemas, sudah menjalani puasa 10 jam, dia masih fit. Ya, tapi kalau sudah lemas dia tidak dianjurkan untuk berolahraga. Jadi memang harus dinilai sesuai kondisi masing-masing. Nah, salah satu aktivitas fisik yang baik itu adalah sholat tarawih, karena ini dilaksanakan setelah berbuka 2 jam, sekitar 2 jam setelah makan. Kemudian sholat tarawih itu ternyata dinilai sebagai gerakan yang ritmis begitu. Jadi olahraga yang baik itu kan gerakannya ajeg. Kalau jalan ya kecepatannya ajeg, kalau lari ya kecepatannya ajeg. Dilaksanakan sekitar 30 menit sampai 60 menit sampai 1 jam. Nah ini ternyata ada di dalam sholat tarawih. Gerakannya ajeg, durasinya juga sesuai sekitar 30 sampai 60 menit. Waktu pelaksanaannya juga sesuai. Jadi sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih ini ya. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu menghindari minuman yang bersifat diuretik. Diuretik itu sing marai gampang pipis. Contohnya teh, kopi, coklat itu bersifat diuretik. Jadi karena mudah pipis itu kan sangat beresiko kehilangan cairan begitu ya, terutama saat sahur. Karena kan setelah itu kita sudah tidak bisa minum lagi. Mungkin kalau saat berbuka habis itu pipisnya keluar banyak, kita masih bisa minum lagi. Tapi kalau saat sahur itu justru tidak dianjurkan untuk minum teh. Padahal biasanya kan malah nunjuknya teh teh hangat ya. Tapi sebelumnya itu tidak dianjurkan. Mungkin bisa diganti susu atau air putih saja. Nah, kemudian yang agak menarik ini kurma ya Bu. Kurma itu salah satu sunnah Nabi. Kalau yang pernah saya baca itu kan sunnahnya itu berbuka dengan kurma muda kalau ada, cuman di Indonesia kan jarang. Kalau tidak ada ya kurma kering, atau kalau tidak ada dengan seteguk air. Kalau orang sini tuh kadang persepsinya salah itu berbuka dengan yang manis-manis, padahal katanya sebetulnya itu tidak ada ya, bukan sunnahnya begitu. Sunnahnya itu kurma, cuman karena kurma manis terus banyak yang mengubah menjadi berbuka dengan yang manis-manis begitu. Kalau kurma itu kenapa dianjurkan? Karena kurma itu gulanya gula sederhana yang mudah dicerna, dan itu gula seperti buah, agak berbeda dengan gula kalau kita gula tebu begitu ya. Dan serat kurma itu tinggi. Makanya kalau membayangkan kurma itu malah biasanya diare. Jadi memang tidak boleh berlebihan ya. Kurma itu seratnya tinggi, tapi tidak boleh berlebihan. Nah,
yang tidak boleh berlebihan lagi pada pasien dengan penyakit ginjal itu kurma juga tidak boleh berlebihan ya Bu, mungkin cukup 1 sampai 3 butir saja karena itu kadar kaliumnya tinggi sama seperti pisang kan kalau orang diabetes dengan gangguan ginjal itu kan sudah tidak dianjurkan makan pisang ya. Nah itu sama kurma juga kadar kaliumnya cukup tinggi jadi pada pasien dengan penyakit ginjal itu tidak disarankan untuk mengonsumsi kurma terlalu banyak karena nanti bisa menyebabkan kadar kalium yang tinggi dan dia bisa mengganggu kerja jantung. Kalau yang lain biasanya efeknya kalau terlalu banyak yaitu diare karena dia seratnya tinggi. Tapi sebetulnya bagus karena kalau serat tinggi itu kan bikin kenyang lebih lama ya, makanya kadang ada yang makan sahur dengan kurma saja sudah cukup karena memang seratnya cukup tinggi. Jadi memang sunnahnya ada, ternyata kalau kita terapkan gitu ya sesuai teori kesehatan itu juga pas ya. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sampai jam 7. Terima kasih Dokter Nazina. Untuk Bapak Ibu sekalian, oh ya boleh kepada Bapak. Oh ya. Ingin tanya dong. Iya. Kebetulan program Qurani. Tapi dokter menyampaikan kalau diabetes minumnya obat itu 3 kali. Jadi yang sekali itu gimana caranya mengatasi? Tapi ternyata saya enggak, malah untuk tensinya itu yang 2 kali yaitu amlodipin sama andesartan. Terus untuk diabetesnya cuma sekali. Oh iya. Jadi kan obatnya memang benten-benten ya Pak, makanya tadi perlunya konsultasi sebelum berpuasa begitu ya. Obat diabetes yang 3 kali itu biasanya namanya metformin Pak. Mungkin kalau pasien yang diabetes itu sering dapat metformin, bungkusnya biru biasanya, ada yang biru, ada yang putih gitu. Akarbos ya. Kalau yang kayak akarbos, glimepirid, glibenclamid itu ada yang disesuaikan tergantung kontrol kadar gula darahnya. Karena kan memang kita tidak langsung, kalau misalnya bisa dikontrol dengan sekali sehari, biasanya kita akan meminimalkan obat begitu ya. Kalau dengan 1 kali sehari saja sudah baik, itu pasti akan dokter juga akan lebih memilih sekali sehari saja. Pasien tidak terlalu banyak minum obat, jadi lebih patuh. Nek obatnya kakek ini kadang-kadang tidak, kepatuhannya lebih rendah begitu. Nah kalau yang sering 3 kali sehari itu kalau gula itu metformin namanya. Nah itu yang biasanya harus dimodifikasi, ada yang 1 tablet saat berbuka, 2 tablet saat 1 tablet saat sahur, 2 tablet saat berbuka. Kalau minumnya 2 kali ya 1 tablet sahur, 1 tablet berbuka. Kalau minumnya 1 kali biasanya lebih dianjurkan saat berbuka. Pas sahur tidak usah minum obat. Gitu. Kalau akarbos itu sebetulnya ada yang masing-masing pasien beda. Ada yang hanya 1 kali, yang 3 kali juga ada. Kalau yang akarbos itu biasanya akan disesuaikan dengan makannya, karena itu obat yang bergantung pada jam makan. Jadi kalau makannya cuma 2 kali, ya berarti nanti jadinya 2 kali. Tapi kalau dengan 1 kali pemberian sudah cukup untuk mengontrol gula, maka biasanya hanya diberikan 1 kali. Obat tensi itu ada yang biasanya kayak amlodipin kan diminum cuma sekali, kandesartan juga 1 kali, tapi 2 jenis karena memang mungkin kalau hanya dengan 1 macam obat tensinya belum terkontrol, jadi biasanya dikombinasikan dengan obat tensi yang lain. Sekarang obat tensi memang sudah lebih banyak dipilih yang pemberiannya cukup 1 kali saja karena itu lebih mudah dan lebih nyaman untuk pasien. Mungkin bisa diganti-ganti kalau kandesartannya saat sahur, amlodipinnya bisa saat biasanya kan malam menjelang tidur. Nah itu juga bisa, atau biasanya pagi pas sahur juga bisa. Jadi tetap sesuai aturan. Kalau yang 1 kali itu mudah, biasanya tidak ada perubahan, hanya mengubah pas sahur atau pas berbuka saja.
Yang agak repot biasanya kalau yang 3 kali atau yang pakai suntik insulin. Kalau diabetes itu yang suntik insulin biasanya catatannya agak banyak karena perubahannya lumayan ini banyak kalau yang pakai insulin. Tapi kalau yang nggak pakai insulin biasanya relatif lebih mudah untuk menyesuaikannya gitu. Hai. Sarankan supaya banyak minum hangat, air putih. Jadi 1 hari itu tidak kurang dari 2 liter. Saya kalau sahur itu memang sebelum mulai sahur itu Minum dulu. Minum dulu. Iya betul. Jadi baru sahur kecil. Oke. Ya, jadi kalau fungsi ginjal dan jantungnya masih normal begitu ya, cara gampang hitung cairan itu ya berat badan dikali 30. Jadi misalnya abote 70 kilo begitu ya, dikali 30 sekitar 2100 atau sekitar 2 liter lah, 2100 cc itu kan 2 liter sehari gitu. Jadi memang rata-rata orang Indonesia itu kebutuhan cairannya 1,5 liter sampai 2 liter karena berdasarkan berat badan seperti itu. Itu dengan catatan fungsi ginjal dan jantungnya normal ya. Kalau fungsi ginjal dan jantungnya tidak normal, pasti akan ada pembatasan cairan sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kalau selama masih normal yaitu kebutuhannya 2 liter per hari. Biasanya 40% saat sahur, 60% saat berbuka. Jadi kalau misalnya pas sahur itu sekitar 800 mili, yang pas berbuka sekitar 1200 mililiter seperti itu. Biasanya pengaturannya 40 60, 40 sahur, 60 berbuka. Makanan juga seperti itu biasanya. Komposisi makanan itu juga biasanya 40% saat sahur, 60% saat berbuka. Atau kalau mau yang lebih baik itu kalau makan sebetulnya 40 sahur, 40 berbuka, yang 20%-nya itu snack. Kan biasanya tetap ada snack ya. Jadi kita kita cadangkan jatah makan kita untuk tetap bisa mengkonsumsi snack 10% saat berbuka, 10% setelah taraweh. Itu biasanya pembagian porsi makan yang paling baik gitu. Yes. Katanya kalau tidak itu bisa diobati dengan dulu itu dengan Apa? Lulu. Oh kelapa iya muda. iya. dua dulu dibungkus dari batasan muda. Iya. Itu saya praktekkan Iya. Itu pada waktu pertengahan bulan kan ada puasa sunnah itu yang 3 hari itu. Saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu saya berusaha puasa. Nah itu mungkin drop seperti tadi yang disampaikan dari Bapak. Hummus, pusing terus saya selalu batalkan dengan itu. Saya bilang kopi sama gula saya kasih. Berarti gulanya perkiraan saya akal tensinya. Terus kopinya mungkin naikkan. Ternyata terus segar. Iya, jadi memang sebetulnya kita tidak melarang penggunaan obat herbal ya Pak ya. Beberapa kandungan herbal itu memang terbukti bisa menurunkan kadar gula darah. Hanya saja begini, ketika kita mengatur dosis dengan obat, kemudian pasien itu kadang mengkonsumsi herbal kan jadi double. Jadi sulitnya itu kita kadang tidak terpantau yang sudah diminum, misalnya kan ada yang kayak daun insulin atau yang lain itu ada yang memang bisa secara penelitian pun bisa menurunkan gula darah, cuman kalau herbal itu kita lebih sulit untuk mengontrol dosisnya karena kan kandungan setiap daun, kalau tadi buluk itu mungkin rebusannya kadarnya itu beda-beda, itulah sulitnya gitu. Beberapa penelitian obat herbal itu ada dokter-dokter yang concernnya berfokus pada penelitian herbal pun ada, tapi biasanya mereka tetap kayak obat Cina itu herbal juga, tapi dosisnya itu sangat diperhatikan begitu. Sudah dimasukkan ke dalam kapsul-kapsul, jadi lebih terukur. Itulah sulitnya. Mungkin saat puasa ini mungkin lebih baik yang sesuai dosis dulu saja untuk menghindari terlalu rendah itu tadi. Kadang kalau dosisnya sudah disesuaikan untuk ini cukup saat berpuasa, kalau ditambah nanti malah terlalu rendah malah ngedrop.
Nanti mungkin kalau di luar puasa kan bisa langsung, kalau lemes bisa langsung membatalkan. Tapi kan kalau puasa kita juga inginnya puasanya nutup ya kan guys. Jadi mungkin sebaiknya tetap sesuai dosis dulu untuk menghindari itu. Nanti setelah puasa misalnya mau dimulai lagi dengan pemantauan bukan apa-apa sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang mau ditanyakan ini Bu, saya termasuk mantan yang buka puasanya pakai es. Bisa satu hari itu buka puasanya bisa 3 sampai 4 bungkus es kelapa atau es campur gitu ya. Itu dulu. Karena saya masih muda jadi kok senangnya es gitu kan. Mungkin sama juga gorengan dan segala macam. Nah ini saya sudah mencoba 2 tahun terakhir itu berbuka puasanya hanya dengan minum putih dan juga buah. Jadi buka puasa minum putih, kemudian buah, lanjut ibadah gitu sampai akhirnya jam 9 tidur istirahat, akhirnya tidak makan. Nah yang hasilnya adalah saya pada saat puasa di keesokan harinya itu tidak merasa lemas. Artinya stabil lah, kondisinya fit, bagus gitu. Berbeda ketika saat dulu saya mengkonsumsi atau minum es yang cukup lumayan banyak itu. Jadi habis buka minum es, habis sholat maghrib minum es, isya minum es, sahur juga minum es. Nah itu kondisinya lemas. Nah ini apakah ada hubungannya dengan gula atau mungkin sugestinya aja yang menjadikan saya pas ketika puasa di siang hari dengan mengkonsumsi es yang banyak, saya rasa pengen haus, lemas seperti itu. Jadi mau dibantu jawab, apalagi mungkin sekarang juga anak muda banyak juga tuh minum minuman es, kayak mungkin es krim atau mungkin apa itu yang bahayanya malah takutnya bisa menjadikan penyakit gula atau bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau minum es sebenarnya esnya itu tidak masalah ya. Tapi biasanya kalau minuman dingin itu pasti manis. Iya, kalau esnya buat apa-apa sebetulnya ya kan seger begitu ya. Tapi biasanya pasti manis, es sirup, es kelapa muda, setung, gitu nggih. Jadi itu yang bahaya sebetulnya kan gulanya. Nah, apakah setiap buka puasa boleh tidak makan? Boleh sebetulnya. Kalau memang buah-buahan, kalau orang yang tidak makan nasi itu kan juga banyak ya. Jadi boleh diganti dengan buah-buahan, serat yang lain itu juga boleh. Nah, efeknya ternyata untuk puasa keesokan harinya. Kenapa? Karena kalau itu tadi, kalau gulanya banyak, cairan darahnya itu jadi lebih kental, lebih